Demikian tadi sambutan Ketua PWHPI Sumatera Selatan bersama. Dilanjutkan dengan arahan dan bimbingan atau pembinaan dari pengurus pusat atau PPAPRI yang namanya akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Bapak Madani. Kepada Bapak Besar. Di sini ya. Harus buka ini. Iya, Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih Guru Bapak Haji Muhid, Kasih Guru Bidang Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, juga yang kita hormati dan kita banggakan Ketua APRI Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, guru kita, pantas kita panggil guru karena manuvernya luar biasa. Belum menjadi contoh. Bang Haji Anwar, saya lebih suka mobilnya apa? Dulu Bang Roma. Juga sekretarisnya yang luar biasa, Pak Komsul. Gua lapar. Ini ada Kang Sekjen, Kang Ayi Zainal Muhtaqin. Alhamdulillah. Jarang-jarang loh kami berdua duet. Istimewa susah. Ini benar-benar istimewa. Biasanya berbagi tugas kan. Saya kemana, Sekjen kemana gitu. Tapi ini pas dua-duanya bisa ada bahasa. Itu karena Pak Komsul. Teman-teman pengurus APRI Wilayah Sumsel juga ketua-ketua cabang ya. Alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja keras sampai larut malam begini, gak ada honornya lagi. Ya, malah berkorban. Inilah konsekuensinya kita mengurus rumah besar kita ini. Jadi pertama, saya ingin memberikan apresiasi ya kepada APRI Sumatera Selatan ini yang kami pandang paling dinamis di antara provinsi lainnya. Manuvernya ada aja dan prestasi kerjanya kelihatan Pak. Mungkin di antara banyak pengurus wilayah yang mendapat apresiasi besar dari pemerintah provinsi, ini hanya Sumatera Selatan. Mobil dinas dan apa, kantor dan apa, anggaran. Ini kan tentu prestasi kerja di bawah komando Bang Anwar. Yang ini ingin kita ketok pilarkan ke wilayah lain, mudah-mudahan akan memotivasi. Justru kalau dinamikanya seperti ini, kita itu tidak jenuh berorganisasi, tidak melihat organisasi ini sebagai sebuah beban. Kebanyakan, jujur yang kami nilai, saya sendiri di DKI merasakan itu. Jadi disuruh jadi pengurus jadi beban. Tugas tambahan yang ini adalah merupakan perintah PP, perintah PMA, mau tidak mau harus dilaksanakan, tapi tidak ada konsekuensi apa-apa. Betul nggak begitu? Nggak ada kita mendapatkan secara finansial. Bahkan kita berkorban untuk organisasi. Korban uang, korban tenaga, korban pikiran, korban waktu, Korban perasaan. korban perasaan. Itu kan luar biasa.
Tapi kalau hidup seperti ini, semua bangkit semangatnya. Mana tahu nanti dari hasil kerja keras APRI ini akan berbuah pelayanan yang prima, akan menghasilkan meningkatkan kualitas layanan KUA, akan membawa nama baik dan marwah penghulu. Dan bukan tidak mungkin nanti Bang Anwar bisa jadi lagi anggota DPR. Iya, maka ada yang bilang ini sebenarnya kunjungan Ketum sama Sekjen ini sebenarnya apa nih, kunjungan politik? Demokrat. Iya. Ya kita tahu bentar lagi ini kan bakal tahun politik lah ya. Kabarnya para petinggi itu ada udah nggak presentasi kerja. Orang akan fokusnya ke sana. Sesi semua nanti larinya. Ya. Walaupun APRI tidak boleh berpolitik praktis karena kita semua PNS, tapi main cantik lah di daerah itu. Ya. Karena biasanya juga nggak apa-apa, ini manuver-manuver ini memang penting kita lakukan. Kenapa? Kita tujuannya satu sebenarnya, tetap kita mengangkat wibawa kepenghuluan. Kita tetap mengedepankan bagaimana kualitas layanan yang kita berikan itu. Artinya kita target ini kalau bisa sih sampai penghujung tahun 2021 ini minimal semua wilayah sudah terbentuk. Nah, ada persoalan sedikit. Kita kan belum punya badan hukum, dan ini kami mohon maaf di Sumatera Selatan akhirnya agak tersendat, harusnya mendapatkan anggaran katanya dari Pemprov, tapi karena persoalan badan hukum yang belum selesai akhirnya itu tertunda. Kenapa belum selesai? Progresnya terus kita sampaikan. Jadi ini soal teknis yang dilakukan, kami sudah menyampaikan data sesuai yang diminta oleh notaris, dan karena langsung akan diurus kumhamnya, karena ini harus sampai ke izin Dirjen AHU di Kementerian Hukum dan HAM. Ternyata persoalan nama itu tidak mudah. Pertama dulu kita usulkan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia disikat APRI, tidak bisa masuk karena nama APRI itu ternyata banyak yang sama. Panggilan APRI itu ada Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia, tertolak nama itu. Kedua kita usulkan kalau itu copot apanya, singkatannya, pakai Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Ternyata kata asosiasi itu menjadi duplikasi karena nomenklatur perizinan di Kumham itu harus pakai kata perkumpulan untuk ormas. Jadi perkumpulan Majelis Ulama Indonesia, perkumpulan Nahdlatul Ulama, gitu judulnya. Nah begitu APRI asosiasi ditambah kata perkumpulan, beda maknanya. Akhirnya tertolak oleh sistem Perkumpulan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Akhirnya itu bukan perkumpulan penghulu, berarti perkumpulan beberapa organisasi kepenghuruan, kan gitu jadinya. Akhirnya itu tertolak oleh sistem. Nah, kami terus berusaha mencari alternatif nama, IPRI, IP, ya, itu tertolak semua. Karena ternyata banyak singkatan. Akhirnya kemarin terakhir baru sekitar 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu kita sepakati karena itu masuk dalam alhamdulillah berubah nanti namanya menjadi aparatur. Tetap panggilannya kita mau APRI, kita pertahankan panggilan APRI-nya itu. Tapi A-nya bukan asosiasi, Aparatur Penghulu Republik Indonesia. Tetap APRI. Jadi nanti panggilannya tetap APRI, Perkumpulan Aparatur. Gusdir kemudian mengusulkan kalau singkatan perkumpulan itu harus masuk juga di nama. Ini yang lagi kita coba cari tahu. Nanti supaya APRI-nya tetap terbawa, P-APRI gitu. Kalau kata perkumpulan yang menjadi nomenklatur di Kumham itu tetap harus nempel. Tapi kalau kita sepakat, nggak usah pakai P, dia kan itu hanya judul besar lah. Tapi tetap yang kita panggil nanti APRI. Ini yang masih coba kita persiapkan. Ini kan konsekuensinya kita akhirnya berdebat di dalam, Pak. Loh kalau gitu merubah nama harus munas lagi.
Teman-teman, ada yang berpikirnya idealis, yang namanya keputusan sebuah nama organisasi itu hanya bisa dilakukan di media, di forum Munas. Kita kemudian berdebat diskusi panjang. Ada yang udahlah, yang penting sekarang badan hukum keluar dulu. Kalau kita harus Munas lagi, harus ngundang lagi secara nasional ngambil keputusan, ini makan waktu lama. Keburu yang surat nama sudah masuk ke Kumham itu buru angus istilahnya, kita tidak lanjut karena dia juga ada waktunya, ada limit waktunya. Nah ini masih terus kami perdebatkan. Satu sisi persoalan nama sementara yang kita sepakati, makanya kita masih tetap sampai saat ini belum mengumumkan nama perubahannya. Tetap kita pakai asosiasi karena ini masih proses lah ya. Kita masih ingin belum bulat betul di pusat juga. Apakah ini diputuskan di Munas? Jadi masih ada dua pendapat. Ada pendapat pertama mengatakan Munas dulu baru putuskan nama. Ada yang mengatakan biarkan dulu proses ini berjalan, nanti kita Munas dulu. Gitu. Sekalian mungkin karena Munas itu sayang kalau hanya walaupun namanya Munas dulu ya. Cuma satu keputusannya nama gitu. Sementara agenda Munas itu seharusnya ada pertanggungjawaban pengurus, ya kan, ada pemilihan ketua, ada perumusan anggaran dasar, ada perubahan ADART, banyak sekali. Nah, kalau cuma hanya gara-gara itu kita harus melakukan munaslup, terlalu banyak kos yang harus kita lakukan, yang harus kita tanggung. Nah, karena itu sekarang ini mudah-mudahan jadi kita sepakati pusat, sementara kita mau mengarahkan kepada supaya ini jalan aja dulu. Soal nama nanti baru kita putuskan. Jadi kita menyesuaikan sifatnya dengan aturan main negara. Masalahnya kan itu. Kita sepakati ini betul nanti. Karena dulu kita membentuknya itu kan perlu semangat. Sama di pusat juga seperti itu, direktorat. Pokoknya bentuk dulu. Coba lihat sejarah pembentukan APRI. PMA lahir belakangan setelah APRI terbentuk. Tidak melihat dulu aturan main. Karena ini sudah berikan PP 17 tahun 2020 bahwa setiap pejabat fungsional wajib memiliki satu organisasi profesi, maka saat itu pusat tanpa ada dasar hukumnya peraturan Menteri Agama langsung mendorong pembentukan 2019. Sedangkan PMA lahirnya tahun 2020, PMA 7 tentang organisasi profesi di lingkungan Kementerian Agama. Nah, itu pun karena darurat. Jadi kita hitunglah sekarang kita ini karena masa penataan, kami mohon ada permakluman dari teman-teman seluruh pengurus wilayah. Kalau ini kami coba lakukan sementara bukan karena ada kepentingan apapun, tapi semata-mata karena ingin supaya organisasi ini segera punya legalitas yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang melakukan penataan keuangan. Ini riskan Pak, memang penataan keuangan ini riskan. Tapi apa yang kita putuskan itu semua sudah mempunyai persetujuan dari instansi pembina, bahkan dari IJ. Apa yang kita putuskan itu pertama aturan main tentang keuangan. Sumber keuangan organisasi kita itu ada 4 yang kita sepakati dan itu kita rumuskan di dalam ADART. Pertama yaitu iuran, uang pangkal dan iuran anggota. Ya, uang pangkal itu 100.000, iuran itu 50.000. Nah, ini yang sudah kita turunkan di dalam PO peraturan organisasi yang saat itu kita rumuskan, kita sepakati di dalam Rakernas. Ya, itu sudah menjadi konsensus nasional angkanya itu ya. Jadi jumlahnya bukan pengurus pusat yang menentukan, tapi seluruh perwakilan wilayah saat itu yang kita sepakat dan dihadiri langsung oleh Pak Irjen, Pak Denny, dan beliau merestui selama ini untuk kepentingan organisasi. Lakukan untuk kepentingan organisasi. Loh, kalau terjadi penyimpangan bagaimana? Organisasinya tidak bisa diaudit. Tapi pelakunya karena PNS, misalnya penggelapan keuangan, saya melakukan misalnya makan uang organisasi tanpa ada laporan yang jelas gitu. Nah, itu kena. Kita bisa dibidik oleh Itjen, tapi organisasinya itu hanya bisa diaudit atas dasar permintaan kita.
Nah itu kita sudah lakukan koordinasi itu dengan Ijen, dan itu alhamdulillah ya disepakati. Jadi angka uang pangkal itu 100.000, kemudian untuk uang rutinnya. Apakah kemudian ini memberatkan atau tidak? Nanti kita putuskan lagi. Seandainya ini dipandang memberatkan, nanti kita putuskan lagi. Karena ada medianya memang. Ini sudah menjadi keputusan Rakernas yang kita sepakati. Ya. Dan 50.000 itu ada sharingnya. Proporsi terbesar itu untuk kas cabang. Jadi 50.000 itu 15% masuk ke kas pusat. Hanya 7.500 per orang per bulan. Terus apa? Wilayah itu dapat 25%. Yang 40% itu untuk kas cabang. Kita bagi persentase memang terbesar di cabang. Kenapa? Karena anggotanya masih sedikit. Ya kan? Cabang mungkin hanya 50 orang, misalnya satu kabupaten kota. Maka dapatnya 40%. Kalau pusat kecil tapi kali banyak. Ya kali 9.000 kalau total semuanya. Tapi kan sekarang belum semuanya, belum. Jadi memang ya ini sekedar informasi. Hanya baru 1-2 wilayah ya yang sudah solid. Jawa Tengah itu sudah solid, sudah menyetorkan kasnya ke pusat. Kemudian Jawa Timur, Jawa Barat sebagian, beberapa cabang juga sudah menyetorkan. Nah oleh karena itu nanti yang ingin menyetorkan, Pak Anwar ini teman-teman pengurus bendahara, kalau ingin menyetorkan ke kas ke rekening pusat, pertama setelah transfer itu notifikasinya atau bentuk bukti transfernya itu disampaikan ke bendahara pusat. Karena bendahara kesulitan mendeteksi ada uang masuk tapi ini nggak ada keterangan. Iuran dari cabang atau wilayah mana nggak ada keterangan uang masuk. Ini begitu saya tanya, ini harus tanda tanya dulu, harus tanya ke yang bersangkutan siapa nih yang ngirim. Karena di situ hanya tertulis nomor rekening dan nama pengirim. Sementara kita nggak ada yang hafal terus cabang. Gitu. Jadi mohon nanti kalau ada penyetorkan seperti itu disampaikan bukti storenya ke bendahara cabang. Nah, ini penataan uang yang sudah kita lakukan, ya. Dan itu semua sudah kita FGD-kan. Kami difasilitasi oleh Direktorat, yaitu Sudit Kelembagaan, melakukan FGD tata kelola keuangan organisasi. Yang saat itu langsung dihadiri oleh salah satu inspektur Pak Rojikin dan 2 auditor dari Ijen. Nah itulah kami dijelaskan secara detail keuangan ini selama ini dikelola untuk kepentingan organisasi, ya sumber tadi itu iuran dan uang pangkal. Kemudian yang ketiga itu ada namanya sumbangan lain yang tidak mengikat. Ini apa ini? Bisa dari kayak sekarang ini pemerintah daerah memberikan sumbangan, ya mungkin Kakanwil nanti memberikan dana hibah bisa saja, mungkin dari pengusaha atau spontanitas sumbangan dari pengurus, dari anggota. Banyak ada kegiatan nih, ternyata kasnya sudah hampir habis, tidak ada. Itu spontanitas. Itu di judulnya masuknya ke judul besar sumbangan lain yang tidak mengikat. Nah satu lagi usaha lain yang sah. Bisa saja ke depan, ini kan karena kita baru lahir, belum tertata. Mungkin saja satu saat ke depan April ini akan mulai Januari 2022. Artinya sistem kerja kita berubah, pelaporan kita berubah. Kalau dulu kita baru mengumpulkan bukti fisik pas mau mengusulkan naikkan pangkat, udah gitu. Cari soalnya, wah lebih dari 2 kali nih cari lagi di tempat yang lama. Itu kita sangat repot. Sebenarnya dari dulu kalau kita mau disiplin, setiap pekerjaan sudah kita simpan arsipnya, filenya kan. Tapi kita kan tidak disiplin. Termasuk saya, udah mau ngusulin baru cari sana cari sini. Akhirnya kita berat. Besok untuk pemberlakuan Permen 9 itu kita setiap jenjang jabatan, pertama, muda, madya dan utama, ada kewajiban
memiliki atau memperoleh angka kredit minimal setiap tahun, tidak boleh kurang. Kalau kurang nanti berpengaruh pada gridnya, tukinya bisa turun. Pengunduh pertama itu kalau nggak salah 12, ya, dia harus memperoleh setiap tahunnya secara rutin 12 angkanya. Kemudian pemuda 27 kalau tidak salah, saya lupa. 12, 27, 37 sampai utama itu hampir mendekati 100, 50, di atas 50. Jadi itu target setiap tahun harus kita miliki. Terus bagaimana ini bagi yang N-nya minim? Maka di Permen 49 itu tusi pengurus sudah diperluas. Potensi angka kredit kita bukan semata-mata dari pernikahan. Ini yang ada di situ tambahan pembinaan atau bimbingan masyarakat Islam. Ini tusinya kita mengerjakan pengukuran wakaf dapat. Kita ikut hisab ruqyah dapat angka kredit. Kita melakukan pembinaan majelis taklim dapat angka kredit. Karena itu masuk dalam kategori pembinaan masyarakat Islam. Ya, banyak sekali yang bisa kita jadikan, termasuk mungkin menjadi narasumber, menjadi mengisi acara dan seterusnya. Itu nanti potensi angka kredit kita semakin luas. Jadi jangan khawatir ketika misalnya N kecil, coba cari alternatif dan itu masih unsur utama. Bimbingan masyarakat itu masih unsur utama. Ya, cari kegiatan-kegiatan yang ada rumahnya, yaitu bimbingan masyarakat Islam. Itu akan jadi angka kredit. Nah, sistem pengumpulannya pun nanti semua sudah akan dilakukan secara digital. Ya, sekarang kita sudah harus mulai login masuk ke SIK, ya, sistem informasi kependudukan. Minimal sekarang ini data kita, profil kita penuhi dulu. Karena memang ada beberapa problem yang saya dengar nih teman-teman. Dan itu ternyata memang karena juga barang, sebenarnya bukan barang baru, ini barang lama. Cuma direktorat itu selama ini konsentrasinya ke SIMKA. Terus kalau SIMKA diperbaiki, dan ini SIM ini udah dibentuk lama tapi tidak dipakai. Sehingga maintenance-nya kurang rapi. Sehingga ada beberapa teman-teman yang begitu login blank. Ya, kosong. Dia error. Nah, kami sudah sampaikan itu ke pusat. Ini problemnya. Ya, jadi nanti mungkin pengembangnya, kontraktornya itu akan dipanggil lagi. Tidak bisa memang ditangani namanya aplikasi bikinan programmer, nggak mungkin bisa ditangani oleh staff. Gitu. Jadi harus programmer dipanggil, baru ditata ulang. Ya. Tapi yang pasti kalau sekedar penginputan profil jangan sampai tertinggal, itu kita udah mulai start. Dan belajarlah pelan-pelan. Jadi setelah menikahkan, yang pasti nanti kalau kita mengharapkan itu akan diintegrasikan ke SIMKA sehingga secara otomatis nama di situ kan nama penghulu, ya kan, kalau di SIMKA itu. Kalau di situ ada, di sini masuk angka kredit. Tinggal tambahan-tambahannya yang di luar sistem itu memang nanti kita input. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu kita memang harus secara rutin. Ini yang penting. Nah, nanti makanya kami juga ingin nih, bagaimana caranya kita punya tim di APRI itu. APRI di tingkat cabang paling tidak membentuk angka kredit. Yang tim itu kerjanya dibiayai oleh kas, sehingga nanti benefitnya terasa untuk pengurus, untuk kenaikan pangkat. Karena betapa sulitnya teman-teman, memang pertama memang tidak ada yang kurang akrab dengan teknologi, ya kan? Saya tidak ingin katakan gaptek, tapi kurang akrab dengan teknologi. Kemudian ada yang akses internetnya sulit. Nah, kalau ada tim yang menggarap, paling tidak tim ini salah satu tugasnya nanti adalah memantau setiap orang di dalam SIK itu, dia sudah berapa, jadi ketahuan. Kemudian menjadi tempat bertanya. Kalau ada kesulitan, ada tempat bertanyanya. Nih ke tim. Kalau bisa ini kolaborasi. Jadi nanti mungkin dikasih dulu ada memfasilitasi. Di kita ada orang-orangnya SDM. Dan kalau perlu tim itu memang diberikan honor supaya kerjanya maksimal. Mungkin saja tim itu nanti bisa direkrut dari staf Bimas, ya kan,
dari staf Urais atau dari staf KUA yang pintar-pintar. Jujur saja Pak, saya aja dibantu oleh siapa? OB untuk input data saya, karena yang pintar OB. Kebetulan aja posisinya di OB, karena belum diangkat selama ini, tapi pintar kita berdayakan. Saya juga melihat di beberapa daerah memang kesulitan-kesulitan antara lain kita adalah mengakses internet. Jadi kalau bisa ini diinisiasi oleh APRI, ada tim khusus untuk mengawal angka kredit, itu akan sangat memudahkan. Nah di samping itu nanti pusat, insya Allah tahun 2022 untuk seminar KTI kita, karena nanti KTI itu tidak untuk setiap kenaikan pangkat, tapi KTI itu hanya dibutuhkan pas kenaikan jenjang karya tulis ilmiah. Dari pertama ke muda harus ada karya tulis ilmiah, dari muda ke madya. Tapi kalau dari golongan, misalnya dia sudah pertama, dari golongan 3A mau 3B itu tanpa KTI, atau dia udah di madya, di muda 3C mau ke 3D tanpa KTI. Tapi kalau dari mudanya dia 3B mau ke 3C, 3C itu madya ya? Muda. Dan 3D mau ke 4A itu karena naik jenjang. Nah, naik jenjang itu wajib karya tulis ilmiah. Kesulitan kita selama ini, karya tulis ilmiah itu sulit diseminarkan. Kenapa? Kita mengundang siapa? Akhirnya selama ini teman-teman berinisiatif, berkumpul berapa orang kita seminarkan karya tulis. Ini beberapa daerah begitu, termasuk kami di Jakarta. Jadi yang punya makalah, ayo gabung, kemudian di situ keluarin urunan, satu orang berantem berapa, misalnya 1 jutaan untuk mengundang narasumber. Kan syaratnya itu Pak. Seminar karya tulis ilmiah itu harus ada narasumber dari akademisi minimal S3. Kan kita berbayar, ya. Dia persyaratannya harus itu. Nah itu kan perlu biaya. Mungkin namanya seminar harus apalagi menyiapkan fotokopi ini, fotokopi itu, ya kan, next tempat segalanya. Nah nanti kita coba, karena kebetulan sekarang ini pandemi, kita sudah terbiasa dengan pertemuan-pertemuan virtual. Kita bentuknya nanti webinar saja. Webinar, dan sekarang sudah biasa di beberapa perguruan tinggi, ya itu sudah lakukan webinar. Jadi nanti kalau bisa tingkat provinsi itu ada webinar KTI secara rutin. Misalnya 2 bulan sekali. Siapa yang siap maju jadi pemaparannya? Silakan setorkan karya tulisnya yang sudah standar sesuai dengan yang diminta oleh Permenpan. Ya. Setorkan, kemudian diagendakanlah. Bulan ini kita akan menseminarkan 5 makalah. Penyajinya ini. Kemudian narasumbernya ini. Nanti kewajiban APRI mengeluarkan sertifikatnya bahwa makalah ini sudah diseminarkan. Ada dokumennya sesuai permintaan penilaian angka kredit. Di situ ada makalahnya, di situ ada daftar hadir, bisa pakai Google Form sekarang kan. Kemudian ada foto-foto bisa. Kan syaratnya itu menseminarkan itu makalah, daftar hadir, foto-foto. Bahwa itu sudah selesai, sehingga semua tidak ada kesulitan lagi untuk persyaratan karya tulis ilmiah sebagai persyaratan mewujudkan angka kredit kita sudah siap. Nah ini kalau berjalan semua, insya Allah keberadaan APRI akan semakin dirasakan oleh pengurus. Pada akhirnya nanti akan terjadi peningkatan kesejahteraan. Itu insya Allah target itu. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ingin mengapresiasi pada pengurus wilayah Sumatera Selatan ini. Mudah-mudahan kebaikan yang sekarang sudah ditorehkan ini terus akan berlanjut, siapapun nanti kepemimpinan di Sumatera Selatan, dan juga mudah-mudahan akan menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain termasuk bagi kami di pusat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya.